bersyukur, berterima kasih Tuhan untuk karya-Mu. Janji kami satu, kami beritakan karya itu kemanapun kami pergi. Supaya bukan hanya kami yang menikmati, banyak orang menikmati. Banyak orang mengerti, banyak orang tahu bahwa Engkau adalah Tuhan yang benar. Engkau Tuhan yang kuasa, Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Terima kasih Bapa. Kami tahu mulut kami gak cukup, kami tahu tata ibadah kami gak cukup. Yang belajar mempersembahkan tubuh kami jadi persembahan hidup, kudus, berkenan kepada Tuhan. Untuk itulah Tuhan, inilah kami. Nyatakanlah kesalahan kami, perbaikilah kelakuan kami. Pimpinlah kami hidup di dalam kebenaran-Mu. Roh Kudus jamahlah telinga kami jadi telinga murid, hati jadi lahan yang baik ditanami kebenaran firman. Firman bertumbuh, berakar kuat, berbuah-buah dalam hidup kami. Mari Bapa, berfirmanlah. Kami sedia mendengarkannya. Pakailah mulutku sebagai alat penabur, gak lebih daripada itu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, ucap syukur, umat percaya diberkati, katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Selamat tahun baru. Masih pakai baju barunya masih? Saya lihat masih sih. Tadi waktu saya masuk saya lihat tagnya masih ada di belakang, mereknya. Oh, Ibu yang kasih Tuhan, tema 2026 memproklamasikan kebesaran Tuhan. Yuk kita baca dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10. 1 Petrus pasalnya yang kedua ayat yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-10. To proclaim His greatness. Yes. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Apa katanya? Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang apa? Telah beroleh, yang telah menjadi apa? Umat Allah. Terusin. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang apa? Telah beroleh belas kasihan. Yang berbahagia mereka yang mendengarkan firman, memelihara dalam hidup. Beritakan kebesaran Tuhan. Pertanyaan saya gini, apa kebesaran Tuhan itu? Apa yang kita beritakan di luar sana mengenai Tuhan? Dan kenapa harus diberitakan? Kalau kita bicara mengenai memberitakan kebesaran Tuhan itu mujizat Pak. Saya mau kasih tahu di Gunung Kawi ada mujizat. Di tempat lain ada mujizat. Amin saudara? Ya itu dibuktikan kok Bapak Ibu. Waktu Musa buat mujizat, dukun Firaun ikut buat mujizat kok. Setuju sama saya? Amin? Iya, saya pastikan pasti bukan itu yang diberitakan. Karena kalau cuman itu, saya terlalu percaya banyak yang bisa nyaingin. Ya enggak? Apa yang harus kita beritakan? Apakah ritual tata ibadah? Saya mau kasih tahu, di luar kekristenan ritualnya lebih hebat. Ngomong ritual nih. Iya enggak saudara? Amin? Iya. Ritualnya lebih hebat. Ritualnya sepertinya quote unquote lebih sempurna. Kenapa? Lebih susah. Saya ingat sekali ada teman saya, seorang ya masuk konglomerat, dan dia bilang gini, dia ajak saya makan. Pak makan yuk katanya. Ayo. Saya makan di waktu itu masih di Saripan Pasifik. Saya makan di situ. Terus ada apa nih? Kok tumben banget gitu? Iya Pak, saya mau kasih tahu sama Bapak. Apa? Saya sekarang punya agama. Karena selama ini dia nggak punya agama. Anak-anaknya Kristen, tapi dia nggak punya agama. Sekarang saya punya agama loh Pak katanya. Oh iya. Jadi gimana? Akhirnya jatuh pilihan kemana? Saya tadinya ditawarin sama anak-anak saya. Kristen. Kristen nggak masuk akal. Kenapa? Terlalu mudah.
percaya Yesus selamat. Mana mungkin? Kayaknya nggak semudah itu. Masa percaya Yesus saja kemudian selamat? Terus kemudian ada yang nawarin saya Muslim. Saya bilang Muslim sembayangnya 5 waktu. Ininya begini, waduh, kapan saya cari cuannya? Kapan saya cari duitnya, Pak? Habislah waktu kita. Jadi akhirnya saya pilih Buddha. Kenapa? Nggak terlalu susah dan nggak terlalu gampang. Bapak Ibu, kalau cuman ritual yang Anda beritakan, nggak laku, Pak. Apa sih perbuatan besar yang kita harus beritakan keluar sana? Apa? Sifat Tuhan. Waktu kita bicara mengenai perbuatan besar, kata Yunaninya dia pakai ateria. Ateria itu artinya apa? Keunggulan, kelebihan, perbedaan, kebesaran, kemuliaan. Itu yang harus diberitakan, Bapak Ibu. Kenapa? Karena di luar Yesus banyak Tuhan. Di luar Tuhan banyak Tuhan. Yang kita beritakan apa? Yang kita beritakan itu Tuhan yang benar. Tuhan yang berbeda. Tuhan yang mulia, Tuhan yang unggul, Tuhan yang lain daripada Tuhan yang lain. Amin, saudara? Iya, karena kan di luar sana banyak Tuhan, toh? Iya kan? Iya. Jadi harus kita lakukan apa? Loh, beritakan. Beritakan itu. Beritakan itu. Coba kita lihat dalam Lukas pasal yang kedua. Ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Makanya waktu dia datang, beritanya ini. Ya kita baca sama-sama. 2, 3. Apa katanya? Kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu apa? Apa? Kesukaan besar untuk seluruh. I proclaim you a hope. I proclaim you a great joy. Amin, saudara. Greatest happiness. Apa itu greatest happiness itu? Apa yang diberitakan? Apa yang membuat dunia ini gempar? Apa yang membuat zaman itu digaris sebelum Masehi dan sesudah Masehi? Apa yang membuat perjanjian itu dirubah dari perjanjian lama jadi perjanjian baru? Itu perbuatan besar Tuhan yang harus kita siarkan. Amin, saudara. Apa? Coba kita lihat. Ayat 11 bilang apa? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Katakan sama saya juru selamat. Katakan sama saya juru selamat. Salam kanan kiri. Yang lahir bukan cuma nabi. Amin, saudara. Lo nabi banyak, Pak. Guru banyak. Ulama banyak. Pendeta banyak. Gembala banyak. Juru selamat cuma satu, Yesus Kristus Tuhan. Amin, saudara. Lo itu yang diberitakan, Pak. Juru selamat. How become God, become a savior. Itu pekerjaan yang besar dari Tuhan. Bukan cuman sekedar apa yang dia lakukan, bukan cuman sekedar mujizat. Kalau cuman mujizat, iblis bisa datangkan api dari langit seperti yang Tuhan buat. Iblis bisa menyamar sebagai malaikat terang. Amin, saudara. Tapi beritakan. Waktu saya baca firman ini, ternyata apa? Kita harus beritakan sifat Tuhan. Melalui apa? Melalui saudara dan saya. Melalui Anda dan saya. Sifat kita harus memberitakan sifatnya Tuhan. Karena waktu kita bicara mengenai pemberitaan ada 2 metode. Metode yang pertama itu proclaim, memberitakan, mengatakan, mengumumkan, menyiarkan melalui mulut kita. Tapi ada metode yang kedua, namanya apa? Presence. Katakan sama saya presence. Katakan sama saya presence. Salam kiri kanan depan belakang minimal 4 orang. Bilang sama dia presence. Kehadiran saudara. Kehadiran saudara. Jadi waktu kita bicara mengenai memberitakan pekerjaan-pekerjaan yang besar dari dia, itu artinya apa? Kehadiran kita itu memberitakan itu. Amin, saudara? Ya. Jangan gagal, beritakan Tuhan melalui apa? Kehadiran kita. Waktu saya lihat ayat ini saya bilang gini, gimana caranya? Loh, yang pertama adalah Anda harus alami dulu. Anda mau beritakan. Kalau menurut KUHAP, yang namanya saksi, itu mereka yang mengalami. Mereka yang melihat.
Amin, saudara. Mereka yang merasakan, mereka yang mengetahui, itu yang namanya saksi. Jadi kalau saudara mau bersaksi mengenai Kristus, engkau mau memberitakan pekerjaan Kristus, engkau harus tahu dulu, engkau harus mengalami dulu. Setuju sama saya? Amin. Guru berenang kan harus pernah berenang, baru dia jadi guru berenang yang benar. Setuju sama saya? Amin. Kalau Anda lah jadi saksi untuk satu film, walaupun Anda nggak dibayar, kadang-kadang kan Anda jadi marketing buat Hollywood, ya nggak? Lu udah pernah dengar, udah pernah lihat belum film ini? Lu belum udah pernah nonton Top Gun belum? Waduh, itu keren banget. Terus kalau ditanya, emang lu udah pernah nonton? Itu yang gua belum pernah. Ini gimana? Sama, kita ini mau bicara mengenai Yesus. Pertanyaannya adalah, Yesus itu jadi experience gak buat saudara? Halo? Saudara sudah mengalami Yesus belum? Sudahkah Yesus itu jadi pengalaman hidup buat saudara? Kalau Yesus jadi pengalaman hidup buat saudara, saya terlalu percaya. Yang terjadi padamu sama dengan yang terjadi pada Rasul Paulus. Coba kita lihat di dalam 1 Korintus, pasal yang ke-15 Bapak Ibu. 1 Korintus pasalnya yang ke-15. Ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10. 1 Korintus pasal yang ke-15, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10. Ya, kita baca sama-sama. 2, 3. Apa katanya? Tetapi karena kasih karunia, perhatikan nih, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana apa? Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia, sebaliknya apa? Aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan Rasul Paulus berubah dari pembunuh menjadi orang yang memberitakan firman Tuhan. Kenapa? Karena dia experiencing juru selamat. Orang itu kalau mengalami Tuhan pasti berubah, Bapak Ibu. Gak mungkin gak berubah. Amin. Amin. Kalau Anda bilang saya mengalami Yesus dan kau tidak berubah, it's an acting. Itu cuman acting. Mengalami Tuhan. Waktu kita mengalami Tuhan, bukan cuman kita didoain terus kita tumbang. Enggak. Sifat kita harus berubah. Setuju sama saya? Amin. Lu Rasul Paulus mengalami itu. Dan dia bilang, kasih karunia itu enggak sia-sia waktu dia datang sama aku. Aku berubah dan aku bekerja lebih keras daripada orang yang lain. Dari rasul-rasul yang lain. Kenapa? Yes. Karena dia yang paling produktif menulis surat-surat kerasulan. Amin, saudara? Iya. 80% surat kerasulan di perjanjian baru yang tulis Rasul Paulus. Dia kemana-mana dan dia rela menyerahkan nyawanya untuk Tuhan. Yang tadinya dia benci banget sama yang namanya apa? Pengikut Kristus. Dia paling benci. Sampai dia pegang surat, dia dapat surat untuk apa? Izin untuk membunuh. Dia pegang tuh. Lagi dia jalan ke Damaskus, tiba-tiba apa? Dia berjumpa dengan Kristus. Amin, saudara. Waktu perjumpaan dengan Yesus bukan cuma perjumpaan, tetapi saya terlalu percaya ada jamahan Tuhan. Sifatnya berubah, Bapak Ibu. Apakah waktu di jamah Tuhan Rasul Paulus berbahasa roh? Apakah waktu di jamah Tuhan Rasul Paulus itu cuma tumbang? Enggak. Terjadi perubahan sifat. Terjadi energi yang berbeda. Amin, saudara. Dia bilang gini, bukan aku yang bekerja, tetapi kasih karunia yang aku rasakan mengubahkan aku. Amin, saudara. Amin. Nah, sekarang pertanyaannya, waktu kita bicara proklaim, waktu kita bicara siarkan, waktu kita bicara saksikan kebesaran Tuhan, pertanyaannya, sudahkah hari ini Tuhan menjadi pengalaman buat saudara? Sudahkah hari ini kita seperti 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 17, barang siapa ada di dalam Kristus Yesus, dia bukan lagi ciptaan yang lama sudah berlalu, yang baru sudah. Amin, Bapak Ibu. Amin.
Iya, kan ngeri banget. Sekarang ini yang kita lihat, coba cek. Banyak pelayan-pelayan Tuhan yang di mimbar, sifatnya tidak seperti Kristus. Akhirnya keluar bukannya mempermuliakan Tuhan, mempermalukan Tuhan. Keluar bukan jadi berkat, jadi batu sandungan. Banyak orang yang lambang-lambang rohaninya lengkap, tetapi perbuatannya tidak seperti Kristus. Kenapa? Karena dia tidak mengalami Kristus. Yang mengalami Kristus, saya terlalu percaya, engkau pasti diubahkan. Amin, saudara. Harusnya sifat kita menjadi sifatnya tuh, beritakan sifatnya Tuhan, beritakan keunggulannya Tuhan. Apa yang juru selamat lakukan buat kita? Kita kembali ke 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Apa yang juru selamat lakukan? Apa yang juru selamat selesaikan di dalam kehidupan kita? Di dalam kehidupan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Yuk kita lihat apa? Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan apa? Perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Apa itu? Yang telah memanggil kamu keluar dari gelap kepada yang pertama. Apa yang diselesaikan oleh juru selamat? Kebinasaan. Bilang sama saya. Bilang sama saya. Salam kanan kiri. Bukan cuman mati, binasa. Makanya saudara dan saya punya harapan, bahkan waktu kita nyebrang di dalam kematian ada harapan. Ngerti maksud saya, saudara? Amin. Seharusnya saudara dan saya orang yang nggak bisa khawatir, orang yang nggak bisa takut. Kenapa? Karena mati adalah keuntungan. Hidupku Kristus, mati adalah, amin, saudara. Itu cuma ada di kita, mati keuntungan itu cuma ada di kita. Toko sebelah nggak ada, Pak. Amin, saudara. Nggak ada, Bapak Ibu. Hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Makanya kalau Anda ke rumah duka yang meninggal orang-orang percaya, hamba-hamba Tuhan, enak. Amin. Nyanyiannya aja enak. Bapa engkau sungguh baik. Ya enggak? Iya, waktu petinya jalan sampai bertemu gitu. Ya, amin, saudara. Iya, waktu istri saya almarhum meninggal, anak-anak saya nggak ada yang teriak wah gitu, nggak ada. Waktu dia udah mulai hilang, kan kami semua ada di ruangan itu. Anak saya cuman bilang, Mom, see you in heaven. Amin, saudara. See you in heaven. Lu itu hanya di kita, Pak. Anda bisa bayangin gak kalau yang meninggal di luar Kristus? Halo? Kata penghiburan apa yang Anda mau ucapkan? Kata penghiburan apa, Pak? Mentok-mentok, tabah ya. Tabah. Kuat ya. Amin, saudara. Nggak ada lagi. Tapi yang meninggal di dalam Kristus bersama-sama dengan Kristus. Yang ada bersama dengan Kristus ada di dalam keabadian. Amin, saudara. Kekasihmu dan kekasihku hari ini ada bersama-sama dengan Dia. Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Kenapa? Karena juru selamat menyelesaikan yang namanya apa? Kebinasaan. Amin. Amin. Juru selamat menyelesaikan apa? Coba kita lihat terusin. Ayat yang ke-10. Kamu yang dahulu bukan apa? Umat Allah, tetapi yang sekarang menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani tetapi sekarang beroleh. Apa yang juru selamat lakukan? Menyelesaikan apa? Keterpisahan saudara dengan Tuhan. Waktu dosa masuk ke dalam Adam dan Hawa, suddenly manusia itu terpisah dari Tuhan. Dan waktu manusia terpisah, apa resikonya? Di dalam manusia ada ruang kosong. Di sini nih ada ruang kosong nih. Hampa, yang tadinya ada Tuhan, hampa karena dia terpisah. Itu yang namanya ketidakbahagiaan. Jadi kalau orang yang nggak bahagia, itu sininya kosong, Pak. Di dada itu kosong. Di dalam kita itu kosong. Kayaknya kita nggak fulfill, kita nggak utuh, kita nggak selesai sama diri kita.
Dunia ngajarin kita untuk mengisi ruang kosong itu dengan apa? Uang. Coba diisi. Kekayaan. Maka banyak orang cari kekayaan. Ngarep bisa happy. Saya kok ketemu sama orang-orang yang kaya, banyak mereka nggak happy, Bapak Ibu. Nggak happy. Jangan lihat di IG ya. Jangan lihat di medsos. Kalau di medsos mah kayaknya semua orang happy, amin. Amin. Iya, kadang-kadang kalau kita ngelihat medsos, banyak orang yang kesel sendiri sama hidupnya. Bapak Ibu, nggak seindah itu, percaya sama saya. Dicoba diisi pakai kekayaan, bisa nggak? Nggak bisa. Nggak berhasil. Dicoba isi dengan apa? Dengan penghargaan. Makanya orang kalau nggak happy, orang nggak selesai sama dirinya, orang itu cari penghormatan dari orang lain. Oh gila hormat Bapak Ibu, sensitif. Kalau dia berbuat baik perlu pengakuan. Ini orang nggak happy nih. Ini kosong nih Pak sininya. Dicoba dengan apa? Dicoba dengan kenikmatan dunia. Wah, clubbing lah, inilah itu, ke diskotek, karaoke, segala macam dia coba. Untuk apa? Supaya happy. Bisa? Nggak bisa. Dunia ngajarin kita isi dengan ketenaran. Kalau kamu jadi orang yang tenar, kamu jadi orang yang terkenal, kamu akan bahagia. Is it bisa? Nggak bisa Pak. Kitab Ratapan itu membuktikan bahwa materialistik tidak pernah bisa memuaskan saudara dan saya. Dunia tidak pernah bisa memuaskan saudara dan saya. Mau happy nggak? Coba lihat kanan kirinya. Mukanya happy nggak dia saudara? Mau happy nggak? Kalau mau happy cuma satu. Engkau harus kembali Tuhan mengisi ruang kosong itu. Amin. Terpujilah Kristus, itu yang dia lakukan. Dulu kamu gak dikasihani, hari ini kamu beroleh kasih karunia. Dulu kamu bukan siapa-siapa, hari ini engkau jadi anaknya. Amin saudara. Siapa yang bikin? Yesus Kristus Tuhan namanya. Amin. Ini yang harus diberitain. Makanya saya bilang, kalau engkau mengerti ini, saya kok terlalu percaya, hidupmu akan jadi saksi. Sifat Tuhan akan menjadi sifat kita. Engkau akan jadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Waktu kita bicara mengenai sifat Tuhan, maka kemanapun kita pergi, 3 sifat Tuhan ini akan ada dalam hidupmu dan hidupku. Apa sih Pak sifat Tuhan? Coba kita lihat yuk di dalam 1 Petrus. Sifat Tuhan yang pertama, yang harusnya ada di dalam umat Tuhan. 1 Petrus pasal yang pertama ayat 16. Jadi Anda tuh nggak usah ngomong Bapak Ibu. Kalau mau memproklamasikan kebesaran Tuhan, nggak usah ngomong. Perubahan sikap kita, sifat kita. Amin saudara. Kita jadi berbeda. Ya kita baca 2, 3. Apa katanya? Kuduslah kamu sebab aku. Sifat Tuhan apa? Holy. Berapa persen Pak holinya? Berapa persen? Berapa persen? Salam kanan kiri, benar. 100% Bapak Ibu. Kita bisa menyaksikan Tuhan kalau sifat Tuhan itu melekat sama kita. Sifat Tuhan apa? Holy, kudus. Itu sifatnya Tuhan. Dia bukan pribadi yang menahan untuk tidak berbuat dosa, tapi dia pribadi yang benci terhadap dosa. Banyak orang anak Tuhan sekarang ini masih nahan untuk tidak berbuat dosa. Makanya sering jebol. Padahal kalau seharusnya kalau engkau sudah mengalami pembaruan budi, engkau lihat dosa itu berbeda dengan manusia dunia ini ngelihat dosa. Kalau orang di dalam dunia ini ngelihat dosa ada 2. Dia ngelihat dosa itu roti, enak, kegemarannya.
Tapi kenapa kok banyak orang yang nggak mau makan? Kalau ditanya, lu sebetulnya pengen zina nggak? Pengen. Kamu sebetulnya suka judi nggak? Gue sebetulnya suka. Tapi kenapa nggak dilakukan? Nggak boleh, bos. Rotinya enak, tapi dilarang untuk dimakan. Jadi kalau ngelihat dosa, sebetulnya masih ngiler. Tapi kenapa dia nggak melakukan? Dia tahan. Kenapa? Karena tidak boleh. Orang kalau yang kayak begini, dia akan cari cara melingkar di hukum-hukum itu supaya cari pembenaran. Kan sekarang banyak yang kayak begitu. Banyak yang seperti itu. Di beberapa area saya lihat ada yang prostitusi tetapi sah, oke. Kenapa? Karena sebelum melakukan dinikahin dulu. Dan dia ngerasa kan udah nikah. Dipikir Tuhan bodoh. Dipikir Tuhan bisa ditipu dengan begitu. Tuhan melihat kedalaman hati kita. Amin, saudara. Tapi ada, kenapa? Ya nggak salah. Kenapa? Karena dia cuma lihat ini ada hukum yang melarang, maka selalu tanya, bro, lu jangan ngerokok. Nanya, emang ada hukumnya dilarang merokok? Coba cari di Alkitab. Nggak ada, bro. Di pom bensin ada dilarang merokok. Kalau di Alkitab kagak Ini orang yang lihat. Kenapa? Karena masih pengen. Karena masih enjoy. Emang nggak boleh minum? Emang nggak boleh mabok? Emang nggak boleh begini? Emang nggak boleh zina? Emang nggak boleh cerai? Emang nggak boleh kawin lagi? Emang nggak boleh punya selingkuhan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu semua kita pertanyakan. Kenapa? Tadi rotinya masih enak. Setuju sama saya? Amin. Iya. Kalau orang di dalam Tuhan bukan ngelihat dosa, bukan ngelihat roti, Pak. Mohon maaf, dia ngelihatnya apa ya nyebutnya ya? Yang paling sopan. Tokai deh, saudara. Deh, saudara. Ngelihatnya begitu. Tuhan itu ngelihat dosa, jijik dengan dosa. Bukan senang dengan dosa. Bukan menahan tidak berbuat dosa. Bukan menahan tidak mengkonsumsi dosa. Tetapi lihat dosa, jijik. Harusnya anak Tuhan seperti itu. Amin, saudara. Kalau udah yang namanya nggak usah dikasih larangan, Pak. Anda pasti tidak akan mau sentuh. Iya apa ya? Iya nggak? Jangan kan nggak ada kan? Kemudian nggak boleh ya, nggak boleh dimakan ya. Lu nggak usah larang gue juga, gue nggak bakal makan, keles. Ngerti maksud saya, saudara? Amin. Iya. Kita sampai nggak sampai perubahan budi itu? Sampai nggak kita ke situ, Bapak Ibu? Engkau harus memberitakan, engkau harus jadi orang-orang yang benci dosa. Bukan orang yang tadi nyogok boleh atau enggak, terima suap boleh atau enggak. Coba lihat hukumnya, oh yang boleh begini, yang enggak boleh begini. Bapak Ibu, bukan itu. Kalau udah dosa-dosa titik. Amin, saudara. Saya jangankan melakukan, melihat pun aku udah nggak bisa. Sama kan dengan iya enggak? Kalau hari ini ada dikit aja, Bapak Ibu, saya colek, saya kasih di baju saudara, apa yang saudara lakukan? Nggak mungkin kan saudara bilang, oh makasih ya Pak, puji Tuhan. Ada? Ada. Anda pasti lari ke kamar mandi, Anda cuci bersih-bersih. Kenapa? Cici. Setuju sama saya? Setuju sama saya? Yang suka jus alpukat boleh angkat tangan? Angkat tangan, jus alpukat. Nggak ada yang senang jus alpukat. Oh saya paling jago Pak, bikin jus alpukat. Saya pakai ini nggak percaya tanya anak saya nih. Nanti saya bikinin kalau mau. Iya. Bapak Ibu, waktu saya ngaduk, saya colok tuh sendoknya ke tai kucing. Saya buat ngaduk. Kira-kira ada yang mau terima nggak? Ini kalau mau terima saya bikinin bentar nih. Ada? Kenapa? Rasa nggak berubah, warna nggak berubah, bau nggak berubah,
rasanya masih enak. Mau? Saya jamin rasanya masih tetap enak. Mau? Kenapa? Tapi Bapak Ibu, saudara dan saya sering menyajikan jus alpukat yang kayak begini. Jus kehidupan kita. Kita bilang sama Tuhan, Tuhan, kan cuman dosa begituan doang Tuhan. Gua gak bunuh orang kok. Gua cuman bohong doang kecil-kecil Tuhan. Gua cuman ngelanggar aturan lalu lintas doang Tuhan. Dosanya gak gede-gede amat. Gua cuman chatting pas lagi firman Tuhan kok. Gua lagi cuman update status pas lagi pujian penyembahan kok. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya mau kasih tahu. Tuhan melihat jus kehidupan yang model kayak begini. Cici. Amin saudara. Salam kiri kanan depan belakang bilang, lu aja gak mau. Hah? Lo tawarin Tuhan yang mau model kayak beginian. Please don't do that. Amin saudara. Amin. Sifat kita harus seperti sifatnya Tuhan. Benci dosa. Amin saudara. Sifat yang kedua yang harusnya ada sama kita. Coba kita lihat dalam Matius pasal yang kelima ayat 43 dan ayat yang ke-44. Matius pasalnya yang kelima ayat yang ke-43 dan ayat yang ke-44. Yuk kita baca yuk sama-sama. Apa katanya? Kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Terusin. Tapi aku berkata kepadamu, nih perhatikan baik, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang. Sifat Tuhan yang kedua apa? Unconditional and unlimited love. Bisa? Ada? Kasih kita masih bersyarat? Pengampunan kita masih bersyarat? Hari ini kita masih nggak sanggup memberkati musuh-musuh kita. Pak, dia susahin saya Pak, dia rugiin saya Pak, saya nggak akan maafin dia. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini beritakan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan, yang besar daripada Tuhan. Amin saudara. Apa? The holiness namanya. Yang kedua apa? Unconditional and unlimited apa? Love. Setuju sama saya? Amin. Ya, beritakan itu. Karena dua itu adalah hakikat daripada Tuhan. Yang seharusnya hari ini itu menjadi sifat kita. Kemanapun kau pergi, bawa unconditional and unlimited holiness. Bawa unconditional and unlimited love. Karena dengan itulah saudara akan dilihat, oh iya, mereka ini adalah anak-anak Tuhan. Mereka ini adalah pengikut Kristus. Mereka adalah orang yang dipanggil dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Orang-orang inilah yang beroleh kasih karunia Tuhan. Orang-orang inilah yang hari ini mendapatkan berita sukacita. Saudara, hari ini Bapak Ibu keluar, gak usah pakai ngomong. Beritakan Tuhan melalui sikap saudara. Tuhan memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kalau hari ini masih ada wajah atau nama yang kalau itu kita ingat mengganggu hati kita, bukan kebetulan kau ada di tempat ini. Tuhan mau kau lepaskan. Amin saudara. Belajar mengasihi tanpa syarat. Belajar mencintai tanpa syarat. Seperti Tuhan mencintai saudara. Seperti Tuhan mengasihi saudara. Kalau hari ini engkau masih kompromis dengan dosa, doa saya keluar, engkau jadi orang yang benci terhadap dosa, jijik terhadap dosa. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi
jadi bukti kebesaran. Jemaat saja angkat pujian ini, katakan, hidup. Biarlah lagu ini jadi seruanmu kepada Tuhan. Biarlah lagu ini jadi doa permintaanmu kepada Tuhan. Haleluya. Dengarkan doa anak-anakmu Tuhan. Dengarkan permintaan mereka Tuhan. Haleluya. Beri kemuliaan yang paling meriah buat Allah kita. Oh, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam. Kami jadi bukti. Kau bersamaku Tuhan, di dalam kami Tuhan. Amin. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Merekalah bukti kebesaran Tuhan. Merekalah bukti kebaikan Tuhan. Merekalah bukti kasih Tuhan. Kemanapun mereka pergi, tanpa keperkataan, banyak orang akan dimenangkan dan melihat Tuhan. Hamba-Mu berdoa, sanggupkan dan mampukan mereka Tuhan. Karena mereka gak kuat sendiri. Roh Kudus harus ada bersama dengan mereka. Supaya Engkau di dalam mereka, Engkau bersama-sama dengan mereka. Dan mereka jadi bukti kebesaran dan kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, aku meletakkan umat-Mu ini. Haleluya, umat yang siap jadi berkat, katakan amin.